Halo YouTube, selamat datang di Vlog Mobi. Pada vlog kali ini semacam podcast membicarakan sesuatu yang penting untuk kita semua para penggemar mobil dan motor custom, ya. Karena sekarang kami berada di Siku Dharmawangsa bersama dengan Rifat Sungkar. Tiba-tiba nyamperin. Nggak sengaja. Nggak janjian. Tiba-tiba dia ngelihat kami lagi syuting di sebelah. Disamperin, luar biasa Rifat Sungkar. Saking baiknya. Selamat datang. Kesan-kesan lu tuh baik di gua, luar jadi biasa. Gua samperin. Luar biasa. Jadi ini topik pembicaraan kali ini sangat-sangat menarik sekali karena selama ini kita para penggemar mobil dan motor itu kan pasti mengcustom. Iya. Ya, pasti mengcustom dan sebenarnya peraturan di polisi. Iya. Apapun custom yang dilakukan pada mobil kita atau motor kita itu melanggar hukum. Iya. Ya kan? Ganti knalpot tidak boleh sebenarnya. Betul. Ya, suspensi diapa-apain sebenarnya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi mobil homologasi di Indonesia itu dianggap legal, sudah mobilnya legal. Kalau ada perubahan dianggap illegal. Iya. Ya? Sebenarnya begitu. Nah, Om Rifat ini ada solusinya. Bukan solusinya, berusaha mencari solusi. Loh, kita semua harus berusaha mencari solusi, tapi dia berpengaruh. Amin, mudah-mudahan. Kalau semuanya mendukung, mudah-mudahan ini semua juga bisa didengar sama semua pihak yang berwajib. Karena memang gini, asal muasal gini, oke? Jadi gue kan suka yang namanya dunia otomotif di Indonesia. Kita semua suka. Kita semua yang nonton channel ini suka dunia otomotif Indonesia. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita mendapatkan hambatan yang cukup besar. Karena gini loh, bukan ini itu nggak boleh, tapi kan katanya yang tidak tertulis itu tidak boleh. Ya. Sementara kita nggak tahu mana yang tertulis, mana yang enggak. Ya. Tapi secara stereotip bahwa modifikasi ini nggak pernah dibahas, gitu. Nomor satu nggak pernah dibahas. Nomor dua, nggak ada yang berani bersuara untuk ini berdiskusi. Ya. Solusinya apa? Ya. Dan ya kan? Selama ini yang kita lakukan adalah sebenarnya diem-diem aja. Iya, diem-diem aja. Cuman kita semua mau gitu. Iya. Kita semua mau. Sekarang gini lah, perubahan yang lagi signifikan banget yang terjadi di Indonesia ya, satu perubahan besar, bukan modifikasi gitu ya. Dari ojek biasa jadi ojek online. Itu suatu perubahan masa kini. Betul. Yang nggak bisa diterima tapi harus diterima, tapi ternyata setelah diterima ini lebih baik gitu. Lega akhirnya orang-orang. Karena harus ada perubahan besar yang ini. Nah, ini yang gue usahakan gitu ya. Gue coba speak up tentang industri custom Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa industri custom Indonesia ini majunya luar biasa dan dipandang di dunia. Dunia? Iya. Sayangnya nggak dipandang di Indonesia. Sayangnya motor buatan Indonesia custom illegal. Yeah. Mobil custom buatan Indonesia illegal. Gue punya satu contoh konkret sekali di dalam hidup gue. Lu pasti tahu semuanya mobil-mobil yang kita pakai balap, terutama mobil off-road tubular itu. Gue pernah balapan keluar kota, naik car carrier, diberhentiin polisi, ditanya surat-suratnya mana. Sebentar. Kenapa dia bisa berhentiin? Surat-surat ini mau tubularnya yang ditanya? Iya, surat-surat mobil tubularnya mana, Pak? Emang harus pakai surat kalau mobil itu digendong? Nah, itu dia, itu yang gue nggak tahu. Ini kan kita perlu menjelaskan daripada kita salah kaprah. Kalau mobil tubular, lo semua tahu, mobil itu bikin dari mana? Dari pipa besi 60 meter. Jadi gue harus kasih nih apa? Bon waktu gue beli pipa, iya kan? Atau waktu bon gue beli mesin atau gimana gitu. Jadi jangan sampai ini stereotyping itu terjadi gitu. Pokoknya ini nggak boleh. Yeah. Jangan, karena ternyata mobil tubular yang dibuat di Indonesia sama yang di Amerika canggihan yang di Indonesia. Satu. Canggihan di Indonesia? Iya, yang di Amerika mesinnya di depan, kita di belakang. Oh iya, keren. Yang mesinnya di belakang rata-rata two wheel, kita four wheel. Oke. Lain lagi nih ceritanya. Gitu udah segitu majunya loh. Betul. Terus habis itu yang kedua, masalah mobil klasik. Ini super klasik. Mobil klasik, motor klasik nggak ada bedanya. Mesinnya hilang. Oke, mau diapain mobilnya? Urusin ganti mesin, caranya gimana? Ada solusi, beli mobil lain yang ini ada BPKB-nya, yang ada BPKB-nya disilang, habis itu ganti mesin. Deh, tidak original. Sementara kita pencinta, kita kebetulan sukanya mobil nih, ya kan? Tapi mungkin kalau lu suka mainan lain, lukisan gitu, yang otentik, atau mainan jam harus otentik, atau mainan burung, mungkin burungnya harus otentik gitu ya. Ada burung otentik? Mungkin. Nggak otentik ya buatannya. Jadi kita harus ngargain. Kalau udah ngomongin hobi itu nggak ada batasannya. Nah, ini gue pengen clarify gitu loh, gimana sih nasib-nasib mobil-mobil yang atau motor-motor yang mesinnya udah ganti, sasisnya nomor karatan, suratnya hilang, mau diurus kemana? Yang simpel, jebol mesinnya. Database-nya itu sekuat apa sih kalau ditarik mundur? Apakah kita harus berhenti di sini aja, ataukah kita harus selalu main kucing-kucingan gitu bahwa
gue pakai deh, mudah-mudahan nggak ketangkap deh atau apa gitu kan nggak lucu. Dan yang terakhir mobil yang tadi dibikinan, barriernya tuh di mana sih, batasannya di mana? Kalau lu ngomongin mobil custom bikinan, lu nggak terbatas, lu bisa bikin hot rod, lu bisa bikin mobil balap, lu bisa bikin apa. Gue juga tahu ini nggak segitu bablasnya, karena gimana pun juga kita mobil hobi nih atau motor hobi nggak pakai tiap hari juga kan? Nggak kan? Nggak, tapi ada juga yang pakai tiap hari. That's why at least we start somewhere. Gue cuma bilang gini nih, oke deh, anggap aja kita semuanya yang sekarang udah ada nih ya, udah is complicated, kita back to zero, oke? Garis-garis, pemutihan dulu deh ke belakang. Semuanya kita database segala macam ke belakang, oke? Karena apa? Sekarang kita nggak bisa pungkirin deh. Banyak mobil datang dari bulan atau motor datang dari bulan lah. Gue nggak tahu tiba-tiba ada pretelan apa segala macam jadi mobil, oke? Nggak bisa dipungkirin, oke? Ya. Ketangkap bisa dalam dua cara. Ketangkap pakai mesin atau ketangkap nggak pakai mesin. Ketangkap pakai mesin itu akan dilelang 2-3 tahun berikutnya sebagai mobil. Ketangkap nggak pakai mesin itu akan dilelang sebagai spare part, ya. Tapi tahu nggak apa? Ujung-ujungnya keluar surat kan? Ngapain tangkap dulu, simpen dulu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang bikin gudang siapa, yang lelang dengan harga murah, kemudian keluar juga suratnya. Buat apa tuh? Ya nggak? Kalau nggak boleh ya nggak boleh aja gitu. Tapi kan ternyata ada ujungnya. Ternyata tuh gue selalu ngeliat ini bukan masalah industri otomotifnya, bukan. Tapi gue ngeliat industri kerajinan kreatif Indonesia. Kita bisa bikin Borobudur lah dari zaman dulu. Indonesia jago loh craftingnya, restorasinya juga jago. Nah maksud gue adalah gini loh, ini kan jadi sumber pendapatan pajak baru negara Indonesia. Yang which is gede banget. Ya teman-teman kita Yumos Garage bikin Via Dakota 300 biji udah berangkat. Scooter 99 udah 300 mobil berangkat. Layak nggak jalan di Indonesia? Enggak. Scooter 99 bikin replika Vespa udah 200-300 motor berangkat ke Hollywood, ke Italia, ke segala macam. Bahkan menang di kontes Vespa, orangnya nggak tahu kalau itu Vespa bikinan. Di Indonesia nggak layak jalan. Come on, ini nggak layak jalan dalam arti tidak legal jalan. Iya. Motornya layak jalan. Iya. Tapi tidak legal jalan. Iya kan, mungkin juga. Ini kan kita perlu komunikasi nih, satu sama lain. Karena sebetulnya ini semua diuntungkan. Gue nggak tahu sebelah mana ruginya. Kita juga harus ngebatasin. Kalau lu mau restorasi, mau betulin mobil custom segala macam, ya batasin tahunnya. 25 tahun minimal, karena itu adalah batas copyright. Ya sebuah produk motor ataupun mobil 25 tahun lu boleh bikin kopiannya, tapi di bawah 25 tahun nggak boleh. Itu yang dilaksanakan juga di Amerika. Lu di bawah 25 tahun lu baru boleh ngirimin mobil yang dulunya nggak legal, mau setir kiri mau setir kanan apa segala macam. Jadi mobil yang impor di Amerika itu tua-tua. Iya, di atas 25 tahun baru boleh masuk. Nah sama aja sekarang juga ada kasus gitu. Oke, mobil setir kiri nggak boleh. Oke, terus gue nanya kenapa setir kiri nggak boleh? Ya karena ini hanya boleh kebutuhan khusus. Sekarang gini, mobil balap nih rata-rata 99,9% di dunia itu setir kiri, nggak ada setir kanan. Maksudnya? Dipakai, iya, for sure lo bisa cek. Oh gitu. Negara setir kanan berapa persen di dunia? Inggris tuh setir kanan soalnya. Iya, semua mobil balap Inggris setir kiri. Oke. Iya kan? Baru tahu. Nah jadi kan mobil balap setir kiri itu kurang khusus apa gitu, dipakai di khusus kan. Lu mobil golf setir kiri, mobil TNI mobil setir kiri, mobil kedutaan setir kiri, di bawah kebutuhan khusus. Ya kita kurang khusus apa gua, orang cuma ada sirkuit doang. Nah jadi industri ini pingin gue coba jahit satu sama lain, membuka komunikasi dan membuka wawasan bahwa dunia itu udah berubah. Plus lagi mobil listrik udah datang nih. Itu kan juga mobil custom akan banyak. Betul. Pengurangan dari spare part juga banyak. Betul. Dan lagi yang paling penting adalah dari semua yang udah dilaksanakan, siapa nih yang mengkoordinir? Kalau Departemen Perhubungan apa kepolisian harus berurusan dengan person apa segala macam kan repot. Karena harus ada koordinasinya. Makanya gue mau merangkul semua kita ini di industri custom, restorasi atau klasik atau racing atau whatever lah yang berurusan dengan konstruksi. Kita di IMI tuh punya komisi teknik. Dan mereka mau mobil itu harus terdaftar dalam Car Club. Nah, Car Club adalah IMI. Jadi mari kita rangkulan dulu, kita daftar, kita segala macam. Kita jadi konsultannya dulu, lihat ini penyakitnya masing-masing apa nih? Oh, penyakit yang ini suratnya hilang. Oh, ini nomor sasisnya hilang, ini nomor mesinnya hilang, ini bikinan. Nanti komisi teknik akan mensurvei dan melihat nih mobil emang layak nggak jalan. Ini motor kurang apa? Lu perlu tambahin apa? Dan gue sangat percaya ya. Ini tuh gede banget di sini, tapi nggak pernah kelihatan mata aja, karena nggak pernah ada yang berani ngumpet orang. Iya, speak up. Sekarang Pak Jokowi aja naik motor custom, bener nggak?
Dan kita bangga. Lu lihat impact-nya satu motor dia sama penjual motor 1 juta itu kalah beritanya sama satu motor. Iya. Iya nggak, benar. Iya kan? Benar. Oke. Iya. Ya. Jadi gini, melalui IMI nanti akan mendata. Jadi kita yang punya mobil dan motor custom, kita ke IMI untuk mendata, untuk meregister. Iya. Ya. Register dari kita. Fotonya. Kalau lu punya ini motor bikinan, udah mulai belum. Ini baru akan dimulai. Okay. Kalau lu punya motor bikinan gitu ya, lu kirimin deh gambar sasisnya, lu kirimin gambar itu motor dari mulai konstruksi sampai jadi. Jadi kita pun juga komisi teknik ini akan melihat, mensupervisi, kalau ada satu yang membahayakan pun nih kita yang akan jadi konsultannya. Oke, lu mungkin angle depan 4K kurang 15 derajat atau apa segala macam, itu bisa dikonsultasiin. Dan gila loh, motor-motor custom kita itu menang di sampai ke Verona, di Peterson Museum di Amerika, yang tadi gue udah bilang museum. Motor Vespa bikinan Indonesia masuk ke museum Vespa, nggak malu Vespanya. Kenapa kita harus bikin susah gitu? Ini it's the millennial thing, man, gitu ya. Lu harus harus menjaga, karena itu tau gak? Ini cagar budaya versi otomotif. Betul nggak? Kalau nggak kita lama-lama kehabisan, jadi kampakan, habis. Betul. Nah, kembali lagi ke itu. Setelah kita mendaftar, nanti akan mendaftar ya, dan IMI juga akan mengkonsultasikan, akan memberikan masukan terhadap desain kita. Iya. Ya, kemudian nanti prosesnya jadi suratnya gimana? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Karena ini kan gue lagi buka jalan nih. Kita lagi koordinasi untuk semuanya. Karena at the end of the day, ini yang kita mau kan mengkontribusikan pajak kepada negara Indonesia. Benar nggak? Untuk negara kita juga? Untuk negara Indonesia, jelas lah. Ini gue bukan mau pakai mobil situ gon, enggak dong. Lu bikin mobil yang mungkin asal usulnya nggak 100% ketemu gitu ya. Yaudah lu bayar pajak aja. Pajak masuknya dari mana? Lu kan waktu lelang tahu tuh. Misalnya Porsche tahun 80-an gitu ketangkap. Lu bayar lelang berapa? Ya udah, lu kan punya tabelnya. Lu bayar aja itu tabelnya. Habis itu lu bayar SNK. Jelas. Ya nggak? Iya. Terus udah lagi sekarang ada banyak kit car. Nah, kit car mesti dibatasin yang mana nih kit car-nya nih? Bentuk bodinya mesti yang udah lewat copyright dong. Jangan Ferrari baru lu bikin. Ya nggak? Jangan Jeep baru lu bikin. Ya kan mereka masih jualan juga, tapi nggak seneng dong. Iya nggak? Kita juga harus ngejagain itu juga. Mobil tua bikin lagi nggak apa-apa. Iya, mobil tua bikin lagi nggak apa-apa. Dan sekarang lo asal tahu berapa pabrikan di dunia ini mulai reincarnation series loh, continuity series. Cobra dibikin lagi, E-Type dibikin lagi, Speedster dibikin lagi, semuanya itu. Terus kita menjadi penonton yang bagus. Padahal semuanya buatan sini, gila nggak? Sini nggak bisa jalan. Ya itu yang maksud gue itu loh. That's what's happening gitu. Ini adalah informasi. Gue sih bukan emosi seperti apa, enggak. Justru ini adalah wawasan yang kita semua tahu. Kalau kita speak up, kita bisa bicara, ada wadahnya, kita pasti bisa kok ajak ngobrol satu-satu. Karena gue sorry banget nih, gue nggak ngeliat ruginya sebelah mana. Nggak ada ruginya. Penyerapan tenaga kerja iya. Oh iya, betul. Kreativitasnya jalan. Betul. Industrinya jalan. Salesnya jalan. Bayar pajaknya jalan. Karena orang-orang yang pakai mobil dan motor custom tetap mau bayar juga kok. Iya, pasti banget kita mau bayar. Dan udah gini deh, kalau emang kita bukan prioritas jalan, nggak apa-apa. Weekend tanggal merah sama jam malam dulu aja jalannya. Nggak apa-apa kayak di Singapura. Iya. Iya nggak? Bisa. Sekarang lu kayak punya lukisan yang lu nggak ngerti, ya kasih orang. Lu tau nggak lukisan apa nih? Nggak, lu buang aja deh. Padahal lukisan berharga. Udah deh. Karena nggak tahu mau diapain. Ya itu kejadiannya lagi di mobil nih. Punya mobil klasik gitu yang udah jadi, terus aduh takut dosa banget ya gue punya ini. Kayaknya gimana banget ya. Kan nggak mau punya motor Harley gitu WL tahun 30-an gitu ya. Mau jalan cuman suratnya mana? Ya insya Allah kalau ada suratnya tuh tahun 30-an juga, men. Iya nggak? Nah dari tadi ngomongin yang tua-tua, kalau yang baru-baru gimana? Misalnya mobil kayak Daihatsu Xenia dikasih mesin V8 gitu tuh gimana? Nah itu adalah kan custom yang sebenarnya kita sendiri juga belum tahu bahwa itu punya capability seperti apa. Karena di dalam konsep kita pun ada batasannya. Lo boleh melakukan sesuatu yang masuk akal, yang layak jalan. Layak jalan. Oh iya.
Ada tuh bagus tuh Xenia. Kalau semua yang lu kerjain biasanya nggak layak jalan. Udah layak Gini, sekali. itu kan tidak merubah bentuk. Nggak, Ya kan itu sama nggak. sekali tidak berubah bentuk, itu merubah performance. Itu beda ceritanya. Yang kita bicarakan tadi rekonstruksi sasis body. Kalau lu kan upgrade performance, ini beda ceritanya. Tapi bisa nggak sekalian di situ juga? For sure. Nah, artinya dilegalkan itu. Iya, mesinnya diganti ganti kan? mesin kan? Ganti Tadi kan mesin. gue udah bicara tadi. Karena kan pergantian mesin ini sebenarnya kalau mobil baru tuh udah ada solusinya, men. Solusinya yang tadi, yang sekarang nih ya. Lu punya 2 mobil, punya 2 BPKB, mesinnya silang. Ya agak aneh sih ceritanya. Aneh banget. Nggak, jangan begitu. Iya. Yang udah nih ganti di dalam BPKB nomor mesinnya ganti gitu kan. Terus sama mungkin ada uji kelayakannya mungkin ya. Persis. Kalau lembaga gede ngurusin satu persatu, makanya gue bilang kan bakal repot karena kan personal tuh lembaga nggak mungkin. That's why nanti akan ada IMI di situ yang menskrutening ini mobil tingkat mau horsepower setinggi langit gue juga nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas kan tingkat safety-nya. Karena safety itu adalah landasan utama ya, lu nggak usah ngomongin jalan mobilnya dulu deh. Kalau belum safety udah jangan pernah jejak jalan raya karena lu ngebahayain orang lain juga. Gitu. Iya. Sekarang udah sampai mana? Udah mengajukan kan? Udah atau apa yang sudah dilakukan IMI kemarin? Kebetulan kita ketemu sama ketua MPR kemarin. Jadi pembicaraannya adalah gue ungkapin semuanya kalau ini industri tuh gede. Indonesia itu penjualan motor bisa dibilang terbesar di dunia. Penjual mobil yang cukup besar juga. Jadi kita tuh nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Kreativitas kita mesti diangkat. Sekarang juga lagi zaman seperti ini. Hal yang paling penting adalah kita harus kreatif karena kita lagi nggak punya solusi nih. Kita nggak punya solusi dengan hidup normal biasa. Kita harus hidup normal luar biasa. Dan industri ini adalah industri yang bisa kita mulai dengan industri rumahan. Ya kan, masing-masing rumahan tuh bisa jadi potensi untuk supporting parts-parts yang ada. Iya, betul. Ya kan, dan ini nggak terbatas kreativitasnya dan social impact-nya. Ini kalau gue ngeliat social impact-nya. Tadi gue disebutin satu motornya Pak Jokowi aja impact-nya gede gitu. Apalagi kreatif ini karena kita sebetulnya di Asia Pasifik ini di luar Jepang ya. Modifikasi kita sih udah dianggap banget. Cuman kita nongol dari permukaan ke atas airnya yang sendiri nggak berani. Orang lain bilang Indonesia lo keren banget. Di Indonesia gini. Iya sih, bener kata lo. Cuma gue nggak bisa keluar. Soalnya gue nggak legal. That's the biggest problem. Ya, kalau emang ada sisi yang merugikan, ya kita diskusiin. Tapi saat ini somehow ya, gue lagi nggak ngelihat sebelah mana ruginya. Nggak ada ruginya sama karena sekali. Industri ATPM baru sama sekali tidak tersentuh. Karena 30 tahunnya itu. Dan benar-benar beda market. Beda genre. Sama sekali nggak mengganggu siapa-siapa dan malah meningkatkan segala macam industri yang ada di dalamnya. Segala macam industri. Dan lo tahu kan jualan mobil, jualan motor, yang paling besar untungnya di mana? Aksesoris kan? Betul. Custom kan? Custom. Iya ini nih yang lagi diomongin nih, industri gituannya bakal gede nih. Iya, betul. Okay. Jadi mudah-mudahan ya. Terus apa yang mesti kita lakukan nih? Gini aja. Ini apa yang mesti penonton lakukan? Apa yang mesti kami lakukan? Gini aja. Gue pingin kalian semua juga punya pendapat tentang hal ini. Karena gimana pun juga kita nggak bisa lo dari 10 tangan lo nggak bisa 10-10-nya senang. Oke. Cuman gue ngelihat mayoritas senang tuh udah happy. Karena selama ini kita hidup dalam satu awan abu-abu yang kita nggak pernah tahu kapan terangnya. Awan abu-abu. Iya kan, ini mendung terus nih. Gue pingin tahu di ujung sana ada terang atau enggak. Tapi kalau kalian semua emang punya satu visi sama misi, apalagi generasi muda sekarang, gue sangat yakin bahwa ini akan bisa membuka lapangan pekerja baru. Terus abis itu untuk si negaranya ya positif karena bayar pajak. Tapi untuk impact terhadap image negaranya di industri otomotif, jadi custom industri ini udah bisa jadi besar sekali. Kalau lu gua kasih contoh, di Amerika tuh ada namanya SEMA ya. SEMA itu kan adalah pameran industri custom dunia. Ya enggak? Itu bedanya negara maju sama negara berkembang. Mereka udah berpikir maju, kita lagi berpikir gimana cara berkembang. Ya kan? Betul nggak? Di sana pameran gede banget 4 hall per tahun itu untuk ngomongin dunia custom itu keren banget. Iya. Di Indonesia juga ada IMX namanya.
ya kan? Iya, lah itu yang kayak gitu justru nggak ada yang legal. Ya makanya, what is your problem man gitu? Iya kan, what is the problem? Gue bukan mau ngajakin berdebat kusir panjang lebar, tapi gue mau ngajakin diskusi. Yuk kita diskusi. Kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Kalau nggak boleh solusinya apa? Kalau boleh batasannya apa? Yeah. Karena gue nggak mau nggak boleh 100% atau boleh 100%. Kita ketemu di tengah aja. Yeah. Karena everybody happy. Ya. Mudah-mudahan perjuangannya berhasil karena menguntungkan kita semua. Amin. Apa yang perlu kami lakukan nanti untuk membantu, tolong kasih tahu aja. Sure. Bilang aja. Sure. Apa yang mesti penonton lakukan untuk mendukung industri ini juga bilang aja langsung. For sure. Karena gue pingin banget kita bangga jalan pakai mobil kreativitas kita. Baik itu mobilnya bentuknya mobil custom, baik itu motornya motor klasik, baik itu mobil restorasi, semua itu harus dihargain. Dan dihargain itu pun juga perlu dengan legalitas yang baik. Gue nggak kepingin kayak saat sekarang ya. Lebih takut naik V kodok daripada naik supercar baru. Karena supercar baru udah pasti suratnya beres nih gitu. Naik V kodok, come on man, berapa V kodok sih yang mesinnya survive dari tahun 50-an? Mungkin udah pecah 3 kali mesin aslinya nggak tahu kemana dan nggak ada solusinya. Gue nggak mau kayak gitu. Kita semua nggak mau. Simbiosis mutualisme aja deh. You respect the elder, tapi lu juga bisa menghargai yang anak baru. Betul. Oke, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan berhasil perjuangannya. Amin. karena Indonesia butuh ini regulasi baru untuk mengatur ini. Plus lagi mobil listrik, motor listrik datang kan? Itu the future is di udah situ tuh, depan situ tuh. Dikit lagi. Dan di luar negeri udah sekarang gayanya adalah classic electric. Itu Classic. Di Indonesia udah sebentar lagi. Udah beberapa dan mereka yang bikin nanya sama gue, Pat ini gimana ya kalau mau jalan dan caranya ya? Mobil udah jadi, ini caranya mau jalan gimana nih? Bisa. Iya kan? Iya. Oke. Jangan lupa cek juga YouTube channelnya Rifat Sungkar karena tidak ada kami yang nyobain AP4. Tunggu. Adanya Fitra Eri. Ntar lagi. Heran gak diajak lu? Ntar lagi. Heran. Dia tuh kelinci percobaannya, lu nikmatin aja. Udah ambil positifnya itu aja. Jangan lupa tekan tombol di ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Subscribe juga ke YouTube channelnya Rifat Sungkar dan Instagramnya di follow. Rifato juga. Rifato sama Rifato dua-duanya, Instagram maupun YouTube. Iya. Terima kasih telah menonton. Oke. Bye.